Iya. Betul. Wow, ada Vigo juga nih. Semangat Kak Aura. Good luck. Widih. Aura dari Dewa United Eve ya, Iya, bukan Dewa Aura timnya. Iya, Dewa Aura. Auranya Iya. kan nanti, Aura Phoenix ya, game kedua. Match Tuh, ada kedua. Mimin juga, ada Mimin MBR Fanbase. Halo Mimin MBR Fanbase di kolom Widih. komentar. Nih rame ya teman-temannya. Jangan lupa juga ya teman-temannya langsung aja pakai hashtagnya untuk MBR Devin. Hashtag MBR wow kalau Dewa. Kalau Dewa langsung aja pakai hashtag anak Dewa. Yoi, kirain Virgi gak tahu. Tahu dong. Baru pengen kita telepon gadun nih Virginia gitu. Dan Akai ya. Tahu dong. Akai langsung ditutup. Franco juga tidak boleh muncul di line of down. Gak ada Kufra juga. Ini memperkecil pilihan locker untuk Fanny. Kalau menurut Virgi, rumor yang tersisa apa nih? Nomor yang sisa buat teman-teman dari Dewa United Eve, kemarin mereka ada sempat keluar, kalau nggak salah ada Digi, Arachi sempat main, dia juga Locker. Yang bisa nge-lock Fanny. Yang bisa nge-lock Fanny Chow, tapi nggak pernah ngelihat Arachi main ataupun Ukeru menggunakan, apalagi sana udah ada Esmeralda juga yang kemungkinan besar jadi XP. So, Chow aja kalau dia mau, kalau dia bisa juga. Tapi ini balik lagi tergantung karena ngelihat dari Dewa United Eve dengan komposisi yang seperti ini harusnya sudah lumayan fix positionnya gitu loh, nggak begitu fleksibel. Ruby bisa juga, benar. Kan makanya tadi Ronron gue bilang Wolfking ya. bisa aja Ruby dengan Ronron Wolfking, Lambo Vandal, ataupun memang dengan Lolita menggunakan charge-nya. Tapi ada Balmond di sini yang agak cukup keras ya untuk bisa di burst damage oleh Fanny nantinya di early game. Otomatis mereka harus benar-benar menjaga jaraknya kembali. Dan dua hero terakhir pilihan dari MBR Delphin. Penetration udah ada, Fanny udah ada, kurang crowd control. Apakah Atlas bakal dipilih sama MBR Delphin? Dan juga untuk sisi gold lane, bisa kita lihat untuk berhadapan dengan Wen, Clean adalah pilihan yang lumayan cukup baik. Atau mereka juga bisa menggunakan Matrix. Nah, itu keluar kan. Nah, baru diomong ya. Salah satu marksman tier S bersama dengan Wang, aka Wan, bersama dengan Natalia. Sini aku cukup penasaran sebenarnya Natalianya ini nanti akan ditaruh di mana? Roamer kah? Atau justru Masya Roamer? Ada question dari Kolius. Apa? Untuk kalau ngelihat dari draft ya, Natalia saat ini targetingnya berarti either ke Lilia, either ke Wan. Even Lilia pun dia bisa wasting time di early game karena damage-nya nggak cukup, dia punya Black Shoes. Dan kalau ke Wan, kalau sampai dia bergerak sembarangan, Swallow Pad itu bakal memberikan info di mana Natalia berada. Dan High Loss dengan Law and Order juga dia memiliki lock skill, ya kan. Jadi inilah dia dari segi draft buat teman-temanku semuanya. Kalian boleh banget langsung aja tulis kolom komentar ya. Iya. Kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang pertama di match yang pertama hari ini? Kalau menurut Virgi dari draft? Dari draft. Dari Karena draft ada ya? Hylas ya. Mungkin Dewa bisa, tapi dengan adanya Fanny, masalahnya gini loh, law and order-nya Hylas itu kan cuma 1 kali dan dia akan cooldown. Tapi sisa dari mereka mungkin bisa dibabat sama Fanny dari MBR. Aku Bisa melihatnya jadi. gitu sih. Dan juga Natalianya, kalau pick off-nya sukses, snowball-nya bakalan enak ke arah seorang Fanny. 5 seconds till Makanya the kita enemy langsung lihat aja reaches inilah the dia battlefield. game yang pertama, match yang pertama di Women's Star League season yang kelima, week ketiga, hari ketiga. Ditemenin sama Kolius dan Juga Virgi Rolia tentunya. Dan buat kalian semua yang susah nih cari teman mabar, langsung aja deh download Lita. Scan di situ sekarang ya, karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari Dewa United Eve bakalan coba untuk menginvasi jungle milik teman-teman dari MBR Delphin. Sepertinya untuk bisa diamankan oleh seorang Jerry dan masih didapatkan. Tapi first blood dipegang oleh tangan seorang Valanir. Ukeru bakalan dipaksa untuk mundur. Gijel nggak bakalan coba untuk ngejar sih untuk sekarang. well, kehilangan blue buff Fanny di early game bukan merupakan berita yang baik. Tapi saat ini Fanny mungkin bakal mencoba untuk melakukan invasi untuk mengambil blue buff lagi kah? Karena Natalianya pun menjauh ke arah top lane yang membuat defensif dari Dewa United Eve pastinya bakal terlalu tebal dan membuat Fanny di early game tidak pakai Natu. Valanir. Isna langsung dihajar, dicakar-cakar Gimang membuat Aura harus tumbang. Yes, ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya dia berhasil melakukan snowballing dengan menggunakan Natalianya di early game, ini Fanny-nya bakalan enak. Tapi ketika Fanny-nya juga, jadi ini kayak plus minus gitu loh kok. Blue buff-nya diambil, tapi dengan adanya snowballingnya udah mulai dibuat sama Valanir, harusnya MBR Delphin masih bisa memenangkan untuk kali ini. Tapi ini semua masih bergantung ya, karena seiring berjalannya waktu. Selama
Arachi bisa memprediksi kemana rotasi selanjutnya dari seorang Chef. Hidup Chef sebagai Fanny sih nggak bakal It's gampang. set, ini dia still cable, posisi ke arah Jenny, tapi lihat covernya lumayan cukup cepat ya, membuat Fanny pun harus mengurungkan niatnya. Again, dia nggak punya purple buff, maka energinya bakal boros banget, apalagi dia ketinggalan satu level. Belum ada cutthroat dari seorang Fanny yang membuat dia nggak bisa ke-burst damage. Oke, tapi kalau kita lihat juga sepertinya Chef bakalan coba untuk di take down, tapi enggak, masih bisa kabur tentunya. Namun teman-teman dari Dewa United If mereka udah tahu, purple-nya up, udah harus dimakan lagi Chef-nya berdiri di sana. Nggak kelihatan, tapi buat Shine dia bakalan coba untuk membantu tentunya dengan adanya kasus Sal, tapi berhasil didapatkan juga oleh seorang Ayo, tadi didapatin sama si Jenny. Balmonnya dan juga Arachinya di sini sekarat banget langsung mundur ke arah belakang sana dengan lethal counter tadi ya digunakan oleh Balmon, dan ini harusnya menjadi kesempatan untuk ngambil ke arah Turtle walaupun MBR Dolphin gak mau terburu-buru karena dia tahu junglernya di sini bener-bener ke pressure habis-habisan. Yes. Meanwhile in the top lane, Chef berusaha untuk mencari pundi-pundi goldnya dari gold buff yang tersisa, dan Jenny sedang melakukan recall tapi ternyata ada Falanir di sana dan Jenny-nya pun langsung ditumbangkan. surprise, tapi ternyata Arachi pun sepertinya bakalan langsung dikembangkan menjadi makanan lagi untuk teman-teman dari MBR Dolphin. So far 5-0 Kolius. Net worth udah mulai di leading sekitar mau 2000 lah ya. Tapi belum begitu jauh. Masih bisa dikejar tentunya. Gimana cara Dewa United ini mengejar ke arah teman-teman dari MBR Dolphin? Dan oke, ini dia ya. Ada fun fact sedikit, ini pertama kalinya untuk 1-1 keluar di week yang ketiga ya teman-teman. Mungkin sedikit aku dari Fanny langsung masuk dengan kill cable, Cherry-nya ditumbangkan. Turtle terbuka lebar, Ukeru juga sekarat banget. Turtle diambil, dapat 2 poin kill. Bener-bener keuntungan yang besar buat MBR Dolphin. Iya, tapi Arachi udah ada glorified pathway juga ke arah seorang Yuki. Masih break out, bisa selamat tentunya memeluk ke arah turret. 3 orang dari Dewa United If berada di area bottom lane. Jadi satu informasi tentunya, Arachi mungkin bakalan coba untuk masih bakalan coba untuk di pick off, tapi kayaknya enggak sih. Lebih ke arah menghindari aja supaya Falanir posisinya nggak kelihatan, karena dia masih coba untuk berada di area bawah. Sementara itu di area top lane, Gichel mulai mendapatkan bantuan dari seorang Chef dengan Fanny-nya. Tapi untuk sekarang karena sibuk di area bottom lane, purple-nya free. Bukan. Ini strategi dari Dewa United If ya. Mereka tuh mencoba untuk menekan ke arah Chef yang menggunakan Betul. Fanny supaya dia nggak dapetin purple buff di early game. Akan tetapi yang tidak disadari mungkin sama Dewa United If, mereka terlalu banyak untuk memberikan pundi-pundi kill, goldnya, bahkan objektif Turtle ke arah MBR Dolphin yang membuat saat ini mereka leading banget. Tapi lihat, Yupi-nya mau mencoba untuk dikejar oleh seorang Arachi, dan Chef yang pun datang mencoba untuk nge-backup walaupun energinya udah mulai sedikit banget. Tapi lihat, di margin begitu saja Yupi-nya pun langsung tumbang dari Shine. Dia langsung bertukar karena adanya crossbow of tank dari Jenny, tapi lihat Chef-nya juga udah mulai sekarat banget, tapi meledak entry kill-nya dan membuat dia pun tumbang. Tapi di belakang sana ternyata double kill dari seorang Falanir, dan Shine-nya pun harus ditumbangkan juga. Arachi, apakah dia bakal membuka map? Ternyata Falanir masih jauh di depan sehingga tidak terkena damage, dan langsung nyakar-nyakar menuju ke Aura yang darahnya sisa 1,5 bar. Wow. Tapi di sini aku cukup kaget ya. Falanir Natalianya tajam banget. 601, dia tahu siapa yang ada di pick off. Bahkan sekarang di area bottom lane, Aura mau pulang pun hampir saja ketahuan oleh seorang Falanir. Betul. Jadi mau nggak mau harus jaga jarak lagi, sabar lagi. Karena kalau sampai terlalu dipaksakan itu bakal berbahaya banget. Walaupun tadi Dewa United If dengan 3 poin killnya, dia mulai sedikit demi sedikit mengejar ketinggalan gold dari MBR. Dan Turtle yang ketiga pun muncul di line of down. Kedua tapi kalau kita lihat Ukeru bakalan langsung di take down oleh 4 orang dari MBR Dolphin. Yupi menahan 3 orang di area bottom lane. Coba untuk di-taunting dulu sedikit biar kena mentalnya, tapi Jenny dan juga Cherry udah nggak peduli lah. Yang penting kita dapat turret dulu deh di bawah. Ketika nanti udah dapat, mereka rotasi juga lebih enak, tapi ternyata Turtle dan juga di mid lane-nya bakalan coba untuk di-trash sama teman-teman dari MBR Dolphin. Tapi bahkan outer middle turret pun menjadi target dari MBR Dolphin dan sudah hancur. Ini harusnya bakal memimpin atau membantu rotasi mereka, dan Falanir dalam keadaan standby di area rumput kiri sana. Kalau ada yang macam-macam bakal auto dicakar-cakar. Gimang, kita lihat udah mulai langsung dibuka aja, dan Arachinya pun mau nggak mau sedikit mundur ke belakang. Walaupun tadi Ring of Punishment-nya dibuka ya untuk mengetahui posisi di mana Falanir berada. Iya, sementara itu pergerakan dari teman-teman MBR Dolphin sepertinya ke area orange buff. Sayangnya agak sedikit terlambat sih, so masih bisa diamanin oleh seorang Cherry tentunya. Dan kalau untuk sekarang nih, Kolius di area mid lane bakalan ada percobaan untuk mendapatkan ke arah seorang Aura, tapi masih ada Black
Shoes. Seth pun dipaksa mundur ke belakang. Shine juga sama. Tapi Yupi masih menemani mereka di area mid lane. Sementara itu Godlike lagi-lagi berhasil didapatkan oleh seorang Valanir. Menculik Jenny di tengah-tengah area mid lane. Oke, ini harusnya mereka udah mulai membagi tugas ya. Karena mereka punya totalnya tuh 3 hero tebal dari Dewa United EF. Ukeru, Arachi, dan juga sebenarnya Cherry. Dan kalau seandainya dibiarkan Fanny-nya diberikan bebas, Valanir juga bebas, mereka bakal terus-terusan serang ke backline. Jadi memang tugas, let's say, Arachi itu dia harus memang main di backline untuk nge-cover Jenny dan juga Aura. Betul sekali. Weh, ini kalau kita ngeliat juga Gichal lagi coba untuk membersihkan. Ada Seth gak jauh dari sana, tapi Ukeru sepertinya mulai terpit. Bakalan coba untuk dimakan dengan adanya Curse Assault dari seorang Shine, tapi dia masih bisa mundur ke belakang. Masih ada sprint yang sudah dia gunakan, tapi ini jadi informasi tentunya untuk teman-teman dari MBR Delvin. Thunderclap coba untuk dihujam lagi dengan adanya Falling Star Moon, tapi masih ada Frost Moon Shield, jadi masih cukup sustain untuk Ukeru sekarang. Walaupun memang dari MBR Delvin ini ya, dari sekitaran oke dia leading. Tapi sebenarnya lihat positioningnya, mereka belum bisa untuk masuk ke area manajemen if terlalu dalam. Walaupun memang Valanirnya terus-terusan nih nyari target, nyari kepala. Siapa yang bisa dicakar dengan 7 poin kill di menit ke-7 itu udah banyak banget Virgi. Betul, banyak banget. Tapi ingat, masih ada shutdown yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Dewa United if kalau mereka bisa mendeteksi di mana keberadaan Valanir. Emang ada 2 area of effect dari Arachi dan Oke, Cherry. dicakar-cakar lagi tapi auranya masih bisa menggunakan Black Shoes sehingga masih bisa selamat, di mana Turtle-nya juga diamankan sama Seth. Dengan skill Camel bisa untuk masuk sendirian dan 2 hero langsung digesek-gesek. Gimang, gak ada yang bisa menghentikan dari seorang Seth, bahkan Arachi harus ditumbangkan walaupun Seth yang menjadi pertukaran nyawanya. Wow. Tapi sementara itu sepertinya teman-teman dari MBR Delvin sudah sadar. Seth ter-takedown, Arachi juga sama. Tapi untuk sekarang salah satu damage yang mereka miliki sudah menghilang. So mereka bakalan mundur aja terlebih dahulu. Reset santai dan di area bottom lane pun sudah berhasil didapatkan outer turretnya. Setelah adanya distraction tadi di area mid lane, Yupi benar-benar dikasih free farming sih sama teman-teman dari MBR Delvin. Terlihat dari network mereka juga yang sudah mulai leading dengan cukup banyak, 5.000, 4.000 menuju 5.000 lah ya. Di menit yang ke-8 ini sebenarnya tinggal satu momentum aja. Dan lihat Arachi-nya pun udah mulai nemenin backline-nya. Aura dan Jenny pun selalu nempel bersamaan ya. Dia nggak mau lagi keculik di lini belakang sana. Serta Arachi-nya juga membuka rumput demi rumput supaya nanti kalau ada Valanir langsung ketahuan. Tapi lihat Ukeru, sepertinya dia terlalu jauh karena ada 4 hero yang udah siap nge-gank ke arah Ukeru. Dan Chaos Assault-nya sakit banget. Sisa setengah bar tapi masih bisa escape ke arah belakang. Dan lihat Gichal, bahkan dia mau mencoba untuk ke arah backline. Mengejar ke arah Ukeru tapi sayang sekali dia ketahuan sama Cherry, membuat Gichal mengurungkan niatnya melakukan flanking. Betul sekali. Tapi di sini jadinya teman-teman dari Dewa United if pusing belakang backline-nya benar-benar dicariin sama 2 orang. Satu Valanir, satu Gichal. Tapi kalau misalnya mereka lengah, Ukeru yang misalnya lagi split kayak gini bisa banget untuk dicicilin antara sama Yupi ataupun sama Shine. Tapi Arachi kayaknya bakalan coba untuk mencari keberadaan Valanir. Berhasil untuk di takedown. Shine yang berhasil mendapatkan ke arah seorang Ukeru. Bakalan coba untuk kabur tapi ternyata Valanir terjebak di ruang nostalgia. Tapi untuk sekarang Gichal lagi coba untuk mencari nih Jenny-nya ada di mana? Karena sekarang Jenny belum kelihatan tapi Renner apati lihat itu tinggal satu bar darah lebih sedikit aja dari seorang Yupi, bahkan nembakin Arachi-nya enak banget. Shine langsung masuk dengan Darkening dan Chaos Assault-nya. Cosmic Vision juga langsung dibuka. Jenny langsung berhasil untuk ditumbangkan, sedangkan Arachi menjadi sapi korban yang berhasil lari ke belakang. oh my god, benar-benar ya ini teman-teman dari MBR Delvin. Sandwich-nya mateng. Ketika tadi Gichal masuk dari belakang, dia maksa untuk Jenny-nya keluar ke depan, tapi langsung di HBD sama seorang Yupi di depan. Itu benar-benar jadi takedown yang menguntungkan buat MBR Delvin, karena sekarang mereka sepertinya bisa mendapatkan load tanpa adanya kontes. Gila nih, objektif demi objektif ditumbangkan, membuat MBR Delvin sih ini udah lumayan cukup owning ya. 7.000 beda goldnya, dan bahkan lihat kalau dari segi itemization pantesan sakit ya. BOD, WON, Malefic Roar, jadi langsung penetration dan dia menuju ke arah Hunter Strike dari seorang Yupi. Sedangkan dari Valanir juga udah sakit banget, udah ada Malefic, 1 Legion Sword dan 1 Blade of Heptasis. Apalagi di sini Vayne-nya juga udah ada Heptasis, Malefic Roar dan mau ke Hunter Strike juga. Sedangkan dari seorang Arachi nih dari segi defensifnya baru ada Athena Shield, bahkan Molten Essence dan 2 Armor, dan ini dia Falling Star menuju ke arah Yupi. Yupi pun menjaga jarak, tapi lihat Seth dari belakang. Glorious Pathway dibuka untuk menuju ke belakang aja, dan oh my god, Cutthroat-nya langsung menumbangkan Aura yang tidak sempat untuk melakukan Black Shoes. Karena nggak expect sih kok, Cutthroat-nya tadi udah nge-lock dan ketika Auranya mundur ke belakang, dia langsung
kena karena balik lagi udah masuk dalam locknya gitu loh. Tapi di area bottom lane, mid lane bakalan coba untuk di-press sama teman-teman dari MBR Delvin. Kirunya coba untuk melakukan paling Salmon, mengusir mundur seorang Yupi, tapi dia di area bottom lane. Dan juga top lane-nya masih ada lagi, tapi Valanir berhasil mendapatkan ke arah seorang Jenny. Teman-teman dari MBR Delvin, mungkin mereka udah bakalan dipaksa untuk mundur, tapi ternyata Gichelnya masih pengen lebih. Cuman ketika yang dapat Thunderclap adalah seorang Arachi, nggak jadilah ya. Terlalu tebel kalau kenanya ke arah seorang kerbau. Dan ya udah, satu base bottom turret berhasil diamankan. Ini udah jadi keuntungan banget, mereka nggak perlu terlalu mikirin lagi dari wave management bottom lane-nya. Bahkan sisa base middle dan juga base top. Ini jadi PR bagi Dewa United Team. Gimana caranya mereka bisa membalikan keadaan? Karena again, crowd control dari Dewa United ini cuma bisa mengandalkan Law and Order dan juga Falling Star Moon. Mereka sangat amat kekurangan untuk bisa membalikan keadaan. Mau nggak mau mungkin mereka harus bermain secara hide back. Membiarkan NDR dapat mengeluarkan semua resource-nya, walaupun itu bakal bahaya banget karena damage dari Lunox, Fanny, dan juga Yupi ya, yang menggunakan Beatrix itu udah sakit banget. Betul sekali. Kita bakalan lihat aja nih. Tapi kalau aku yang ditakutkan adalah dengan posisi yang seperti ini, Arashi bakalan langsung hilang lumer bertemu dengan teman-teman dari MPL Delvin. Kero pun juga sama. Dua frontliner mereka sudah menghilang. Hanya tersisa Cherry seorang di sana yang masih coba untuk bersihin di area bottom lane. Tapi di top lane, minion-nya udah mulai masuk. Yupi bakalan nge-chip dari arah luar turret aja. Tapi ini lagi coba untuk membersihkan. Di area mid lane ada Aura juga dan Cherry yang lagi mencari posisi dari seorang Valanir. Dari tadi masih belum tertangkap. Hanya tertangkap satu kali, tapi Jenny-nya sepertinya terangkat pun bakalan coba untuk mundur lagi ke belakang, tapi ternyata tidak sempat. Kemudian telat ada Gichel yang mendapatkan kill untuk seorang Jenny tadi, tapi Valanir mulai ditukar oleh seorang Aura. Masih ada Arachi juga coba untuk memberikan stun ke arah seorang Shen, tapi masih ada Brilliant Savage mundur ke belakang, coba untuk di Falling Star Moon. Sayangnya masih ada flick out yang bisa digunakan oleh seorang Shen. Ompong sudah tanpa bantuan Lord, base turret milik Dewa United Eve hanya tersisa base-nya aja, sedangkan Lord juga sudah mulai spawn di Land of Down. Walaupun tanpa Valanir, tapi seperti ini bakal terlalu berisiko, bahkan cepet banget Lordnya ditumbangkan karena yang Darkening dan Chaos Assault. Dan lihat save-nya, dia pun langsung masuk mengincar ke arah Cherry, tapi dia tahu nih, ini ntar lagi Lord bakal muncul. Kalau sampai dia terlalu komit, dia bisa aja tumbang dan bakal membuat kerugian untuk MBR Delvin yang harusnya mungkin bakal bisa mengambil game yang pertama dengan bantuan Lord. Betul sekali, dan kita bakalan lihat juga nih tentunya replay teman-teman di mana posisi tadi nih. Ini Jenny-nya udah bisa mau pulang ke base gitu kan. Tadi dia tuh pakai Wind of Nature. Oh iya. Dan momennya 0, sekian second Wind of Nature-nya habis, Thunderclap. Itu yang menjadi momen dari seorang Gichel benar-benar langsung hajar ke lini belakang. Pertama dia tahu power spike dari Masya-nya itu sendiri yang membuat dia pun nggak perlu sampai harus trading nyawa dia. Betul. Ya itu dia tadi ya teman-teman. Makanya MBR Delvin di sini benar-benar kuat banget. 11.000 networknya sudah selisih sejauh ini. Teman-teman dari Dewa United Eve harus bekerja keras untuk bisa membalikan momen karena sekarang Lordnya sudah bakalan datang ke area pekarangan dari teman-teman Dewa United Eve. Killing space sudah berhasil didapatkan oleh seorang Yupi. Akankah mereka bisa membalikan keadaan? Tapi ternyata agak sulit karena double kill. Bahkan sudah dipegang oleh seorang Seth. Tapi base-nya sudah menjadi milik MBR Delvin. Congratulations, first point sudah diamankan. Yap, MBR Delvin mengambil game yang pertama dengan game yang bisa dibilang hampir one-sided ya. Yes. Sedikit Kolius recap seperti yang tadi udah Kolius mention, di mana early game sebenarnya Dewa United Eve itu menarget